Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan salah satu koin dua koin yaitu koin Matic sama koin Choti ya teman-teman ya. Jadi banyak yang nanyain untuk koin Matic dan koin Choti ya. Jadi jadi kita langsung aja ya. Ini Bitcoin masih coba lanjut naik ya teman-teman ya. Ini masih coba lanjut naik dan harus hati-hati juga nih ya. Untuk resisten terdekatnya itu di sekitar 669 juta, itu belum bisa dia break ya teman-teman ya. Itu harus hati-hati, kalau dia nggak kuat ya koreksi kembali gitu ya. Itu harus berhati-hati teman-teman ya. Itu sekedar mengingatkan saja ya. Dan untuk dominasi Bitcoin juga cenderung terus mengalami penurunan ya. Jadi ya itu bagus untuk altcoin teman-teman ya, khususnya ya. Ya, kemudian kita bahas Matic langsung ya. Jadi memang di sini ada saya garisin garis warna biru panjang yang beberapa kali menjadi support dan resisten, dan sekarang ini menjadi support ya teman-teman ya. Itu di sekitar 18.100-an ya. Jadi ini pakai time frame 1 jam dia membentuk head and shoulder teman-teman. Ini left shoulder, nih headnya, dan right shoulder, dan dia membentuk pola ini dan akhirnya dia soar ya teman-teman. Dan target penurunannya memang di garis atau arah support ini ya. Sebelumnya dia sudah mencoba untuk meretest EMA21, 34 dan MA50 nya, akhirnya soar dan mantul di area support ini gitu ya teman-teman ya. Kemudian dia mencoba naik lagi ya, koreksi lagi, dan sekarang dia berhasil melewati ya EMA21, 34 dan MA50 nya ya. Dia berhasil ngelewatin dan ini dia masih melanjutkan kenaikan ya. Jadi memang harus berhati-hati untuk di area sekitar sini teman-teman ya. Ya sebelumnya ini ya teman-teman ya, untuk bagian sampai headnya pola head and shoulder ini yaitu kisaran berapa? Kisaran 20.600 sampai 21.300-an untuk koin Matic ini sendiri ya. Jadi ini area yang harus diwaspadai. Kalau memang dia nggak kuat untuk menembus atau breakout dari area ini ya, dia bakalan koreksi lagi ya. Terdekatnya kemana? Bakal meretest ke 3 indikator ini ya, yang saya warnain warna biru, garis hijau dan garis merah ini teman-teman ya. Itu di sekitar berapa ya? Kisarannya 20.000 sampai 19.600 ya. Kalau memang dia nggak kuat bakalan kemana ya? Pasti koreksi kembali ke area supportnya teman-teman. Nah support terdekat setelah 3 garis ini itu di mana ya? Pasti terdekatnya di sini teman-teman. Nah ya di sekitar 18.100-an ya, sekitar ini ya. Jadi ini adalah support terdekat untuk Matic ya. Dan lebih bawahnya lagi tuh di mana? Pasti dia bakalan mencoba untuk meretest kembali MA200-nya ya. Ini kalau SOR ya teman-teman ya. Itu kalau SOR itu sekitaran 17.000 untuk Matic ya. Tapi kalau memang dia bisa tembus dari area ini, dia alamat OTW ke sekitaran 24.000 seperti bahasan kita kemarin ya. Jadi untuk resistennya sudah, supportnya sudah teman-teman. Ini adalah resist yang terdekat area pertama, lalu yang kedua itu ya di area sekitar sini teman-teman ya, di sekitar 24.000 sama seperti bahasan kita kemarin ya. Next kita bahas untuk lihat time frame 4 jamnya ya. Nah ini nggak jauh beda ya teman-teman. Dari tarikan Fibo-nya juga retracement 0,5 itu di sekitar 24.400-an. Jadi sekitar 24.000 sampai 24.400 itu next resist untuk Matic kalau dia kuat tembus gitu teman-teman ya. Kalau kuat break ke atas ya. Next lagi di area berapa? Retracement 0,38 itu sekitar 28.000 ya teman-teman ya untuk Matic. Itu adalah beberapa resist terdekat sebelum dia bisa lanjut ke resist selanjutnya di retracement 0,236 itu sekitaran 32.000 sekitar itu. Dan di ATH-nya ya sekitar 40.000 rupiah. Nah, jadi ini Matic ini kita masih tunggu sampai dia benar-benar kuat untuk balik ke ATH-nya atau bahkan bikin new ATH di sekitar $3 ya, sekitaran 44.000 sampai 45.000. Jadi itu beberapa target-target yang masih rasional gitu ya. Jadi saya nggak ngebahas yang $5, $10 ya, $20 gitu ya. Yang realistis aja, yang di depan mata kita masih mungkin untuk digapai gitu ya teman-teman ya, untuk si Matic ini sendiri ya. Tadi udah saya bahas untuk supportnya, resistennya, dan pergerakannya dia sudah mulai masuk untuk area overbought ya teman-teman ya. Jadi kita masih melihat kalau dia kuat ya bakal masih coba terus menanjak OTW ke sekitar 24.000-an mungkin sampai besok ya teman-teman ya. Kalau memang dia koreksi pun, kalau kalian mungkin belum beli Matic ya, lebih baik kalian coba antri di beberapa titik support yang udah saya berikan
atau infokan tadi gitu ya. Itu keputusan kalian juga mau beli di area berapa ya. Terus mau beli atau tidak koin Matic ini, kemudian area jualnya juga tadi beberapa resisten udah saya infokan ya. Kemudian ini sekilas untuk koin Matic ya. Dan next kita bahas koin COTI. COTI ini memang sudah ngebreak ya teman-teman, sudah breakout ya. Dan dari target kenaikannya pun dia juga sudah lewat ya. Jadi sudah to the moon ya dari COTI ini time frame 4 jamnya. Ya dia sudah lagi OTW ke area overbought ya. Jadi memang besar kemungkinan dia masih bisa melanjutkan kenaikan gitu ya teman-teman ya. Nah next lagi di seberapa nih teman-teman ya, terdekatnya next lagi itu di sekitar sini. Nah ya jadi beberapa kali ini menjadi support ya, dan beberapa kali menjadi resisten juga, yaitu sekitar 3188 ya, tidak jauh lagi nih, deket ya teman-teman ya. Nah setelah itu next lagi resisten di berapa? Next lagi resisten COTI itu di sekitar 3399 atau sekitar 3400 rupiah ya. Jadi ini adalah resisten terdekat untuk koin COTI sebelum dia bisa OTW ke ATH sebelumnya, itu sekitar ini teman-teman ya, sekitar 8521. Nah ya jadi COTI ini memang sudah banyak melakukan kerjasama lah ya, pengembangan project dan lain sebagainya, event-eventnya juga COTI ya teman-teman. Jadi ya nggak heran lah kalau koin ini juga menjadi salah satu koin bagus dan masih murah juga teman-teman. Ini masih murah, belum setengah ATH-nya gitu ya. Jadi mungkin yang mau masuk bisa tunggu dia koreksi gitu ya. Kalau yang ketinggalan harga, support terdekatnya itu pasti di sekitar ini, terdekat di 2900-an ya. Next lagi ada di sekitar 2800 ya teman-teman untuk si COTI ya teman-teman. Jadi ada next itu ada di terdekatnya itu di 2900. Next bawahnya lagi di sekitar 2800-an. Ya jadi itu adalah support terdekat, dan beberapa resisten terdekat ini sudah saya infokan tuh. Masih lanjut naik dia ya teman-teman ya, masih kenceng nih COTI ini ya. Jadi ini adalah support resisten yang sudah saya infokan. Mau antri-antri silakan. Mungkin tadi saya sebutkan 2900 ya, mungkin ada yang berani membeli sekitar 2950 rupiah atau 2955 ya, bebas-bebas aja teman-teman ya, keputusan di tangan kalian kembali ya. Atau yang nanyain untuk support yang cukup kuat sekarang tahanannya itu kira-kira di sekitar berapa? Itu di sekitar 2717 ya, karena memang beberapa kali ini teman-teman ya dapat cukup bisa menahan ya, walaupun memang beberapa kali ini kena pullback juga ya teman-teman. Jadi ya kisaran 2600 sampai 2700 lah ya teman-teman ya, di sinilah ya. Nah, kisaran 2600 sampai 2717 itu adalah kisaran untuk support terkuat terdekat ya. Jadi tinggal pilih lah tadi mau beli di 2900-an, 2800-an atau sekitar support terkuat terdekat ini ya. Itu aja teman-teman untuk yang bisa saya bagikan untuk koin COTI, kemudian Matic ya. Dan sekilas kita bahas Bitcoin ini ini sedang bertemu dengan resisten yang cukup kuat sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati juga. Kalau memang dia kuat bakalan next target di $48.000 ya teman-teman ya. Untuk Bitcoin dominance juga oke lah buat altcoin gitu. Ya cukup bagus pergerakan. Kalau memang hari lagi weekend ya, kalau memang weekend ini hijau ya hati-hati, nanti sekitar Senin atau Rabunya bisa koreksi. Ya teman-teman, kalau memang weekend ini nanti ternyata koreksi ya, Sabtu Minggunya merah ya, kemungkinan besar nanti semoga Senin sampai sekitar Rabu itu balikannya yaitu hijau ya, atau mengalami kenaikan kembali ya. Seperti kemarin kan udah koreksi ya, hari ini hijau gitu. Itu aja teman-teman sekilas yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.